HP tahan jatuh sampai 2 meter, tahan dalam air juga, tapi harganya cuma kelas 2 juta. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen bahas smartphone yang harganya cuma 2 juta lebih dikit kalau harga normal. Tapi nggak sampai 2 juta kalau lagi flash sale hari ini. Pada saat video ini tayang ya. Nih dia, itel Power 80. Harganya nggak mahal loh. Nggak sampai 2 juta untuk flash sale-nya. Lo bisa cek link di deskripsi video atau produk yang gue tag ya. Nih, boxnya kayak gini. Ini boxnya aja keren banget. Karena bagian depan ini tuh dia ada holografisnya gitu ya. Nyala-nyala gitu gambar HP-nya. Keren banget sih. Dia tuh 8GB RAM dengan ROM STAT28. Tapi RAM-nya yang 8GB-nya ini bukan RAM 8GB murni ya. Tapi 4GB RAM asli plus 4GB extended RAM. Yang gue suka sih ininya nih. Klaimnya dia nih, 2 meter drop. Cake frame shockproof. Terus dia juga udah IP69, tahan dalam air ya, dan baterainya gede nih, 7000 mAh. Kalau lihat spesifikasi lainnya di sini nih, dia tuh udah military standard ya. Terus juga SGS tested, ini tuh dia tahan lama, nggak bakalan ngelek-ngelek gitu. Baru segitu aja nggak sampai 2 juta, menggiurkan banget ya. Kita lihat spesifikasi lainnya. Ini lo bisa lihat spesifikasi unggulan lainnya adalah dia tuh punya AI Adaptive Outdoor Experience. Terus juga layarnya layar besar, 6,78 inch, udah 120 Hz. Chipsetnya pakai chipset sejuta umat ya, HP kelas sejutaan, T7250. Dan untuk kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera depannya di sini 8 megapiksel. Jadi kalau ngeliat chipset ya sesuai harga, bahkan ada yang lebih kencang sih. Oke, langsung kita buka aja ya isi kotaknya apa aja. itel Power 80. Terakhir itel Power 70 tuh baterainya gede ya, 6000 mAh plus casing tempelan gitu yang 4000, jadi 6000 plus 4000 jadi 10000 gitu. Dan ini dia nih HP-nya. Terus di kompartemen berikutnya kita dapetin lagi ada soft case, hard case. Tuh masih dikasih casing padahal HP-nya udah tahan jatuh ya, tapi dikasih casing juga. Ini casingnya casing tentara gini. Kayak casingnya hard case. Kemudian kita dapat kabel charger di sini, panjangnya standar ya, USB atau USB-C kabel chargernya. Dan kita dapat charger adapter. Ada chargernya, lo lihat nih. Chargernya outputnya 18 watt. Kira-kira selama apa yang ngecasnya? Nanti gue bahas di video reviewnya. Oke, balik lagi ke HP-nya. Nih, di plastiknya sama ya, kayak di kedusnya tadi. Dibahas lagi semua. IP69, terus 7000 mAh, tahan jatuh 2 meter, terus dia juga udah military standard. Dan ini udah 4,5 G ya, belum 5G sih. Kita selorotin aja bukanya. Ini dia nih HP-nya nih. Nih. Nggak sampai 2 juta ya kalau dapat harga flash sale. Mantep desainnya. Ini kita buka dulu biar kelihatan tambah kece. Ini yang gue punya emang masih made in China. Kalau yang resminya bentuknya bakalan persis kayak gini. Tuh. Ada 2 pilihan warna ya. Warna silver kayak gini dan juga satu lagi yang warna hijau army gitu. Kayak gini warna hijaunya. Keren sih. Nih, bagian belakangnya ini polikarbonat. Kalau dilihat dari jauh sekilas tuh seakan-akan tuh dia 3D gitu ya, nonjol-nonjol gitu, tapi nggak, ini datar, flat. Tulisannya di sini itel, terus seakan-akan di sini ada gambar kayak apa namanya, kayak platform yang ditempel gitu, tapi nggak sama sekali, bener-bener polos nih itu, bener-bener polos. Jadi dilihatnya 3D, tapi sebenarnya ya datar aja. Tapi kalau bagian kameranya beneran ya, tuh bagian kameranya nonjol dan ini bagian sininya tuh lebih tinggi dari kamera tuh, mantap sih. Jadi kameranya nggak bakalan besat-besut ya kalau misalnya kita taruh di bawah kayak gini. Dan untuk frame-nya sendiri, nih lo bisa lihat. Frame-nya ini dari bahan polikarbonat juga, tapi ujung-ujungnya nih yang menarik nih. Dia tuh ada bumpernya lebih menonjol ya daripada frame, jadi pas begini, nah ini dia lebih tinggi dikit. Ini tuh dia dari bahan karet cuy. Jadi kalau seandainya jatuh kayak gini nih kepentok-pentok, aman banget nih bumpernya kiri kanan atas bawah tuh ada semua, mantap banget ya. Keren banget sih. Nah, di sisi kanan nih ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya jadi satu sama sensor sidik jari ya. Di sisi atasnya polos, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri ada slot kartu. Nanti kita cek slot kartunya kayak gimana. Dan di sisi bawah. Nih, di sisi bawahnya ada grill speaker, lubang mic, dan lubang charger. HP ini udah nggak nyediain port audio lagi. Kita lihat ya bareng-bareng ya untuk slot kartunya kayak gimana. Karena storage-nya cuma 128 GB, gue harap sih ini dia masih triple slot ya. Jadinya bisa dual SIM plus micro SD. Dan lo bisa lihat nih slot kartunya triple slot, udah dual SIM dan plus micro SD.
Jadi aman ya, nggak perlu mikirin beli storage yang ukuran berapa, karena masih triple slot, bisa dual SIM plus microSD berbarengan. Oke, sebelum ke bagian dalamannya, sebelum ke bagian depannya, gue pengen kasih lihat kalau HP ini tuh dipasangin casing bawaannya. Kayak gimana. Kelihatan lebih kokoh sih, lebih keker gitu ya. Ini casingnya dia modelnya hard case. Tuh, kayak gini jadinya, pada saat dipasangin casing. Bagian samping sininya jadi lebih rata ya, tadinya kan dia lebih menonjol, kalau ini jadi rata. Gitu. Keren sih. Jadi makin tahan jatuh. Bak, kayak gitu ya. Aman banget jadi kayaknya. Kencang banget suaranya. Oke, ini gue lepas lagi. Karena gue jujur aja tipe orang yang nggak suka HP tuh pakai casing. Ya karena HP itu udah didesain sekeren mungkin gitu ya, terus ditutupin casing kan sayang banget. Ini begini aja dipegang tuh berasa mantap, berasa kokoh. Dan ini tampilan tampak depan dari Etel Power 80. Udah pakai layar punch hole display. Ini udah jarang loh HP-HP kelas harga murah ya yang pakai layar punch hole display gini. Rata-rata di downgrade jadi layar water drop gitu. Sekarang ini masih pakai layar punch hole display. Jadi kelihatan lebih keren kan? Ya walaupun untuk bezel layarnya berasa tebal ya. Wajar, ini HP tahan jatuh, HP tahan banting, HP tahan lempar. Tapi nggak tahan sama kondisi ekonomi saat ini. Lo lihat aja nih, gede banget bagian bawahnya, tebal. Jadinya kalau bentur-bentur kayak gini harusnya aman ya. Karena selain dia udah tebal, terus dia juga ada pelindung kayak gini. Dan untuk bagian layarnya ini, kalau gue nggak salah ya, ini udah 120 Hz kita lihat ya. Di pengaturan ini udah gue atur pakai mode gelap, jadinya lebih enak dilihat di kamera. Kita lihat ke layar dan kecerahan di sini. Kita lihat untuk refresh rate-nya ya, bagian refresh rate itu ada di rasio penyegaran layar, kita lihat di sini. Tuh dia tuh beralih otomatis, standar atau tinggi, dan tinggi ini tuh dia up to 120 Hz. Kalau kita pilih ya, kecepatan tinggi kita beralih, kita bisa pilih kustomisasi kecerahan penyegaran layar untuk aplikasi apa aja untuk yang 120 Hz-nya. Ya walaupun karena chipsetnya cuma Unisoc T7250 ya nggak semua aplikasi bisa support ya. Tapi kalau aplikasi standar harusnya bisa. Kayak misalkan WhatsApp bisa 120 Hz. Terus misalkan kita mau aplikasi lain, misalkan di sini Mobile Legend mentok di 90 Hz aja. Karena emang chipsetnya nggak kuat ngangkat sampai 120 Hz. Gitu. Oke, kita balik lagi ke menu utama. HP ini masih nyediain loh fitur yang namanya FM radio. Dan FM radionya ini masih analog ya, jadinya lo bisa dengerin radio, denger musik gitu ya, sama ocehan penyiar radio tanpa perlu pakai internet. Ya cuma lo harus pakai earphone kabel ya. Yang fungsinya earphone kabelnya sebagai antena. Cuma waktu gue coba ya, earphone kabel yang gue punya, yang USB-C, kayak gini nih. Earphone kabel harga 30 ribuan ya. Ternyata earphone kabel sekarang tuh rata-rata udah digital kalau yang USB-C kayak gini. Jadi pada saat dicolok kayak gini nih, dia bilang headphone digital tuh nggak support. Jadinya dia pakai earphone kabel biasa ya, bukan colokan yang USB-C kayak gini. Tapi lu pakai adapter lagi. Mau nggak mau kayak gitu. Nggak bisa pakai yang USB-C langsung kayak gini. Karena rata-rata udah digital. Selain itu HP ini juga masih punya remote control ya. Kalau kita klik di sini, dia tuh ada namanya remote control nih. Kita bisa setting-setting. Ini udah bisa jadi remote control dan sensornya dia ada di sini nih. Jadi nggak perlu rebutan lagi ya kalau lagi nonton TV, kita punya remote di tangan. Untuk sensor-sensor lainnya, gue pengen cek ini pakai aplikasi Sensor Box for Android ya, buat ngeliat sensor apa aja yang ada di HP ini. Pertama, sensor cahaya nih. Gue demen banget nih, dia sensor cahayanya ada ya, nggak pakai kamera depan doang, tapi dia bener-bener pakai sensor cahaya. Jadi kecerahan layar otomatisnya tuh bener-bener berjalan dengan lancar, nggak pakai masalah. Kemudian juga punya sensor gyroscope, ya walaupun secara harga dia nggak mungkin ngasih yang hardware ya, dia ngasih masih yang virtual gyro. Nggak apa-apa, yang penting ada. Dan HP ini juga masih punya sensor magnetik, jadi HP ini tuh bisa punya fitur kompas. Mantap ya, udah punya sensor kompas, terus dia juga tahan air, tahan jatuh kayak gini, baterai gede, terus layarnya juga luas nih, cocok banget nih buat driver online. Tapi gimana untuk sensor NFC-nya? Kita cek ya. Kita lihat ya di bagian atas sini, dia tuh di sini untuk shortcut-nya belum ada NFC, jadi kita masuk menu setting dulu. Di menu setting kita masuk ke koneksi multiperangkat, harusnya sih di sini muncul ya NFC. Nggak ada juga NFC, coba kita cek dari bentuk pencarian NFC.
nggak ada dalam hasil pencarian. Fix ya, jadinya HP ini tuh belum ada sensor NFC-nya. Jadi nggak bisa buat cek saldo e-money. Sayang banget. Kurang dikit di situ aja menurut gue. Secara performa sendiri, HP ini tuh pakai Unisoc T7250 dan 4GB RAM. Kalau skornya kata Antutu sih segini nih. Gue udah coba cek di Antutu, udah lancar banget ya, cuma 378 ribuan lebih. Dan skor kayak gini sih seharusnya kalau buat multimedia, sosial media, multitasking ini udah aman banget. Buat main game yang tipis-tipis kayak Mobile Legends juga harusnya aman. Oh iya, by the way, ini dia tuh untuk storage-nya dia masih pakai eMMC ya, belum pakai yang UFS. Oke, sekarang kita bahas bagian kameranya nih. Ini kamera belakangnya kelihatannya triple kamera, tapi cuma satu aja yang bisa buat foto-foto. Kalau lo lihat ya, ini kamera utamanya udah 50 megapiksel, sementara yang dua ini gua nggak tahu nih fungsinya buat apa. Yang pasti yang salah satunya adalah buat efek potret ya, mode bokeh kayak gitu. Sementara kalau untuk kamera depannya, ini dia tuh udah 8 megapiksel. Kalau ngelihat fitur kameranya, lo bisa lihat di sini ya. Dia tuh kalau kita lihat, ini AI kamera untuk mode standarnya, terus perekaman video. Perekaman videonya ini bisa sampai 1080p aja. Kalau kita lihat di sini ya, maksimal di 1080p, 30 fps untuk perekaman video. Nah, terus di sini dia ada video ganda depan sama belakang, bisa ngerekam secara berbarengan. Kita balik lagi ke sini, ada mode cantik, terus ada mode portrait, dan kalau kita pilih lainnya di sini ada super malam, potret jalanan, mode pro, panorama, dokumen, ultra HD, mode buat vlog. Ini kayak gimana mode vlog? Oke, dia tuh buat bikin video-video pendek gitu ya. Terus juga ada mode lainnya kayak selang waktu dan juga mode aqua. Ini mode aqua ini untuk foto-foto di dalam air ya. Jadi kalau ambil foto kita pilih ini, ambil video pakai yang sini nih, pakai tombol di sini di samping. Terus tekan dan tahan untuk keluar. Misalnya kita tekan dan tahan untuk keluar kayak gini. Sampai angka 3, dia akan menghilangkan air dari speaker. Oke, kayak gitu sekilas untuk fitur kameranya ya. Dan ini adalah hasil foto-foto dari itel Power 80 di dalam studio dengan kondisi cahaya yang secukupnya aja. Ya, gue kangen banget sih sama HP yang resmi di Indonesia yang modelnya kayak gini ya. Yang tahan jatuh, tahan bentur, yang nggak perlu pakai casing kayak gini. Terakhir itu yang waktu gua review untuk lokal Indonesia punya itu, kalau nggak salah namanya bikinannya Axio, tapi itu tahun berapa gitu ya. Udah lama banget. Dan akhirnya Ragfone ada lagi dari itel. Dan ini yang harganya terjangkau banget. Nggak pakai 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ini 2 juta kurang udah dapet kalau lo dapet harga flash sale-nya. Menurut lo sendiri gimana nih? itel Power 80 ini menarik atau enggak? Jangan lupa komentarnya. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya kalau lihat spek dalamannya sih, spek-spek HP di bawah 2 juta. Bener ya, 1716 gitu. Tapi dikasih casing kayak gini, tahan air IP69, wah menarik banget sih. Dan harganya juga nggak sampai 2 juta kalau dapat harga flash sale.